wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siang ya Bu, maaf ya Bu izin telat tadi untuk masuk Zoom-nya. Oke, hari ini kita masuk ya ke Bimbel Ukom yang pertama di bulan Desember. Jadi nanti ya saya akan menjelaskan contoh soal Ukom pada kasus tentang persalinan. Nanti selesai penjelasan soal, nanti setelah itu baru ada absen ya di akhir ya. Jadi jangan lupa di screenshot ya untuk absennya. Oke, gimana Ibu-Ibu semua sudah siap untuk membahas 10 soal kasus tentang persalinan? Siap, Bun. Oke, bentar ya. Oke, kita hidupin dulu stopwatchnya. Jadi satu soal itu 1 menit ya, Bu. Jadi kalau untuk soal persalinan ini cukup banyak. Masuknya dalam hukum, dalam 180 soal itu sekitar 40% itu ada untuk soal persalinan. Maupun persalinan secara normal maupun KGD-nya nanti. Bentar. Oke, ini untuk soal yang pertama. Jadi silahkan dibaca dimulai 1 menit dari sekarang. Ini biola di Oke, bapak. waktunya habis. Silakan Bu. Siapa? Oke, waktunya habis. Silakan. Silakan Bu. Siapa yang mau menjelaskan tentang soal yang nomor 1 ini? Apa? Orang tahu. Ayo Bu. Boleh. Siapa yang mau menjelaskan soal nomor 1 ini? Ada yang jawab E. Oke, satu opsi, satu opsi, satu opsi. Ada yang jawab D. Ada 2 pilihan, A, B. Wah, dipilih semua ini ya. Dari beberapa orang ini yang jawab cuma 25 orang, 25, 26. Ayam. Oke, Bu. Silakan, Bu. Yang menjawab B, kenapa? Yang menjawab A, kenapa? Kecuali C ya, nggak ada yang jawab D, kenapa? E, kenapa? Boleh dijelaskan kenapa alasannya? Ayo, Bu, dipersilakan, Bu. Atau mau ditunjuk siapa? Ayo, biar kita diskusi. Kenapa? Biar paham, yuk. Atau mau ditunjuk? Ayo, Bu, silakan siapa? Ayo, Bu. Kenapa jawabannya A? Kenapa jawabannya B? Kenapa jawabannya C? Kenapa jawabannya E? Boleh satu orang dijelaskan dulu. Izin Bunda menjawab Bunda. Boleh, Bu. Silakan. Jadi ini kan udah memasuki fase persalinan, kelas 1 fase aktif tapi pembukaan 6.
Nah, di Oke, sini masih ada beberapa jam lagi untuk menuju pembukaan lengkap. Jadi, ibunya tetap harus makan, minum seperti biasa biar tidak lemas, biar bertenaga, mobilisasi tujuannya untuk mempercepat proses persalinan dan eliminasi seperti buang air besar dan buang air kecil tetap dianjurkan karena buang air kecil, buang air besar yang ditunda atau tidak dikeluarkan segera itu bisa menghambat proses penurunan kepala bayi. Seperti itu, Bunda. oke. Terima kasih, Bu. Ada yang lain? Yang jawab B, kenapa? Ada yang lain? Jadi, di sini kita lihat nih kasusnya. Jadi, yang pertama kali kita ketemu soal hukum seperti ini, kita baca dulu pertanyaannya. Kebutuhan fisiologis apakah yang harus terpenuhi pada kasus di atas? Oke, ini pertanyaannya. Kemudian kita lihat nih optionnya, makan dan minum, support mental, dukungan suami, pengaturan posisi yang nyaman, nutrisi, ada mobilisasi, dan eliminasi. Kata kuncinya di sini kita lihat, kata kuncinya dia adalah ibu dengan primigravida. Jadi dia ini primigravida, usia kehamilan 39 minggu, kemudian pembukaan 6. Ini kata kunci dari kasus ini. Nah, sesuai pertanyaannya tadi, kebutuhan fisiologis apakah yang harus terpenuhi pada kasus di atas? Oke. Nah, fokus pada kebutuhan fisiologis, kondisi ibu primigravida pembukaan 6 itu untuk penurunan kepalanya normal pada kehamilan primigravida, itu biasanya 1 cm per 1 jam, kemudian penurunan kepala 2 cm per 1 jam itu untuk multigravida. Jadi ibu ini masih membutuhkan waktu hingga pembukaannya menjadi lengkap, karena ini baru 6. Dan membutuhkan banyak tenaga untuk mengedan, sehingga pemenuhan kebutuhan fisiologis melalui asupan nutrisi, mobilisasi, dan eliminasi. Jadi tips menjawab kasus ini adalah mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Jadi opsinya yang tepat adalah E, nutrisi, mobilisasi, dan eliminasi. Ini untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Silahkan 1 menit dari sekarang. Oke, waktunya habis. Silahkan dijawab. Waktunya habis untuk soal nomor 2. Silahkan dijawab. B, rata-rata ada 2 opsi ya, antara B dan tiga opsi. Antara E, B, dan D. B, E, D. Oke, kenapa nih jawabannya ada yang B belum kompak ya, belum menjadi satu opsinya yang dipilih, masih beraneka ragam, ada 3 pilihan, B, E, dan D. Oke, kenapa yang milih B, kenapa yang pilih E, kenapa yang pilih D? Silakan memberikan penjelasannya.
Yang alasannya D, kenapa? Yang milihnya B, kenapa? E, kenapa? Silakan, Bu. Boleh satu orang? Ayo, untuk soal yang nomor 2. Boleh siapa? Ayo, Bu, biar kita bisa diskusi. Jadi pertanyaannya yang mana, ininya yang mana? Ayo. Soal nomor 2. Jauh, kan aku nggak jauh. Ayo, boleh siapa? Izin jawab, Bunda. Boleh, Ibu Devi. Apa? Bu siapa? Bu Ria ya, Bu Pertanyaan. Devi. Pertanyaannya, apa informasi yang paling tepat pada kasus tersebut? Hmm. Jawabannya B, pengawasan dan pemeriksaan persalinan. Karena data yang disampaikan, pasien sudah ada di persalinan kala 1, ditandai dengan kontraksi, pembukaan serviks. Di pembukaan 4 ini fokus utamanya adalah pemantauan pemeriksaan persalinan untuk memastikan kemajuan persalinannya aman bagi ibu dan janin. Ya, kamu kan pernah kamar ini. Oke. Ada juga ya. Bu, tolong Makasih, di-unmute Bu. ya, Bu, yang enggak Kosanku itu. ditambah nemen makan banyak makan. Amdikat ketinggi lo made nor tumpai minum titu dua kota Bu tiga Ria, gading tolong puluh. di-unmute ya, Bu. Bu Ria, tolong di-unmute ya. Anjir mau itu di manis palangan lo permen itu manis manis mana jambu. Jadi dia itu gemeng di sekarang. Oke, kita bahas untuk soal yang nomor 2. Jadi itu tadi ada yang jawabannya B. Ada yang jawabnya ada yang D. Oke, kita lihat ya. Tadi sudah dijelaskan oleh temannya. Yang ditanyakan apa informasi yang paling tepat pada kasus tersebut. Jadi yang ditanyakan informasi dari kasus ini. Jadi kasus ini jelas dia hamil 39 minggu, kata kuncinya pembukaannya adalah pembukaan 4. Sesuai dengan penata laksanaan pembukaan 4, jadi informasi yang perlu disampaikan saat persalinan kala 1. Dia ini kala 1 fase subakselerasi. Jadi dia fasenya pembukaannya masih pembukaan 4. Jadi pengawasan kemajuan persalinan melalui pemeriksaan keadaan ibu, itu yang penting itu ada tanda-tanda vital, kontraksi, pembukaan serviks, dan bayi yang meliputi itu ada DJJ, presentasi, penurunan, bagian terbawah, dan penyusupan. Nah, ini yang penting di fase kala 1. Jadi yang penting dilakukan adalah pengawasan dan pemeriksaan persalinan. Jadi untuk penolongan persalinan belum dilakukan karena dia masih pembukaan 4. Kemudian untuk mengatur posisi meneran juga belum dilakukan. Kemudian tanda gejala kala 2 juga belum ada karena dia masih pembukaan 4. Resiko persalinan yang mungkin terjadi selama persalinan juga belum. Jadi masih yang paling tepat jawabannya adalah B, yaitu pengawasan dan pemeriksaan persalinan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Silahkan 1 menit dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis, silakan dijawab. Jawabannya B,
Ada mili B, terus ada yang B, E, A. Masih 3 opsi ya. B, B, E, A. Banyak nih jawabannya yang E. E, E. Oke, silahkan. Penjelasannya kenapa jawabannya bisa E paling banyak. Ya Bu, silahkan. Kenapa jawabannya E? Kenapa jawabannya B? Dan kenapa jawabannya D? Izin jawab, Bunda. Boleh Bu, silahkan. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Iya. Dari soal eh, dapat disimpulkan kalau diagnosanya adalah tali pusat menumbung. Ya, oke. Kalau untuk penata laksanaan paling awal bisa jadi diberikan oksigen 5 liter per menit. Tapi karena pasien datang ke puskesmas, di puskesmas kan ada dokter umum ya. Mm-mm. Jadi jawabannya berkolaborasi dengan dokter. Berkolaborasi dengan dokter. Ibu milih E ya? Iya, Oke. Bu. Ada lagi yang milih B, kenapa B? Alasannya yang milih B kenapa? Oke, benar ya Bu, yang opsi bukan pilihannya, tapi pendapat Ibu mengutarakan soal. Jadi di sini yang ditanyakan soalnya ini adalah tindakan awal apa yang paling tepat pada kasus tersebut. Jadi dari kasusnya nih kita lihat nih kata kuncinya, data fokusnya. Dia ini kehamilannya usianya 40 minggu, kemudian dia keluar cairan ketuban sejak 1 jam yang lalu, kemudian DJJ-nya juga dilihat DJJ-nya udah 164 kali per menit. Kemudian pembukaannya masih 4 cm. Ketubannya sudah negatif di sini. Kemudian ada teraba tali pusat yang berdenyut kuat. Ini kata kuncinya. Artinya diagnosanya ini adalah prolapsus tali pusat. Nah, bisa juga terjadi gawat janin karena DJJ-nya sudah 164. Dengan tindakan seperti ini, secara rasionalnya, JJJ bayinya sudah meningkat, khawatir terjadinya hipoksia. Jadi sehingga dibutuhkan pemberian oksigen. Tindakan lanjutan setelah oksigen terpasang, memposisikan posisi terlembutnya dulu. Kemudian agar tidak terjadinya tekanan terlebih kuat, tali pusat menumbung, setelah observasi DJJ, lalu monitor kemajuan persalinan dan kolaborasi dengan dokter bila terjadi kegawat daruratan. Jadi yang paling awal itu adalah kita lakukan adalah memberikan oksigen 5 liter per menit terlebih dahulu. Karena apa? Di sini DJJ-nya kita lihat, dia sudah 164 kali per menit. Jadi artinya yang paling pas pada kasus tersebut adalah pemberian oksigen terlebih dahulu. Ya. Kata kuncinya sudah ada di kasus ya, Bu. Dengan Izin diagnosis tanya, Bunda. ya. Kan kalau untuk kalau untuk kasus tali pusat menumbung biasanya ada posisi knee chest. Iya. Nah, dalam kasus ini kalau misalnya ada opsi knee chest dan ada opsi oksigen 5 liter, yang mana yang kita kasih duluan, Bun? Dilihat dulu dengan kondisi DJJ-nya, Bu. Kalau DJJ-nya gawat, berarti kita Iya. dahulukan kasih Iya, kita kalau seandainya posisi dia, oksigen. iya, DJJ-nya mengkhawatirkan naik gawat janin, artinya kita kan harus memberikan pernapasan dulu kan, oksigen terlebih dahulu, baru kita posisikan. Tidak mungkin kita posisikan terlebih dahulu, tapi DJJ bayinya meningkat terus. Kita lihat dulu dari posisinya ya, Bu. Jadi harus target awalnya dulu kata kuncinya. Tindakan awal yang paling tepat. Semuanya benar tindakannya, tapi yang paling tepatnya terlebih dahulu, Bu. Yang lebih pas karena kondisinya tadi diagnosanya kan dia ini prolap tali pusat. Kemudian pasti ada gawat janin karena dilihat DJJ-nya 164 kali per menit. Iya. Jadi kita hati-hatinya di sini. Memang kalau untuk penanganan tali pusat menumbung kan memang memposisikan dulu kondisinya. Tapi kita lihat lagi ada kata lain kuncinya, DJJ-nya, Bu. Iya. Iya, suka keliru kan, Bun?
Apalagi kalau kami di rumah sakit kan ini kami nggak kasih penanganan yang kayak gini, Bun. Iya, memang kalau di kasus itu seperti itu, Bu, sering membuat kekeliruan. Jadi kita harus jeli dulu ya, Bu. Jadi lihat kata Iya. kuncinya. Selain Kalau di dia, rumah sakit kita udah main masukin aja itu, Bun. iya, itu tadi kalau di rumah sakit ya. Ini kan kalau Langsung ke tekniknya ini oka. ya. Iya. Iya, Jadi nanti iya, disesuaikan ya, Bun. Bu. Jadi kita tuh harus jeli lihat pertanyaan dengan kata kuncinya, Bu. Jadi jangan kita terlalu mengambil keputusan misalnya, oh ini udah pasti nih, tali pusat menumbung, posisikan dengan posisi ini. Belum tentu, Bu. Karena kita lihat dulu kondisinya, kata kunci dari setiap kasusnya itu apa. Mbak, Jadi makasih harus Bunda. jeli ya. Iya, oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. Silahkan 1 menit dari sekarang. Oke, silahkan dijawab untuk soal nomor 4. Pilihannya apa? C, 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 C. Oke, ayo yang lainnya mana? Silahkan dijawab. Nah, ini bulat ya, satu opsi ya. Nggak ada pilihannya, cuman C, 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 semuanya. Oke, C, 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 C. Oke, ini udah satu opsi. Kenapa dia oksitosin, Bu? Pilihannya, boleh penjelasannya? Karena proses yang terjadi di kala 4 adalah involusi uteri. Dan Oke. di involusi uteri, oksitosin lah yang bekerja. Oke, benar ya. Jadi ini udah paham semua ya. Jadi untuk soal nomor 4, opsinya semuanya benar. Pilihannya adalah C, oksitosin. Kenapa? Jadi kata kuncinya sudah jelas, itu dia kala 4 untuk 2 jam ke depan. Jadi pembahasannya hormon yang ada di fase persalinan itu, tahap fase persalinan itu, kalau di kala 4 itu adanya adalah C ya. Dia hormon oksitosin untuk involusi uteri. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Silakan. Oke, silakan dijawab. Oke, soal nomor 5. Aduh.
Jawabannya A, pilihannya A, A. Nih, nomor 5 masih beragam ya. Nomor 5 ada A, ada C, ada A, ada C. Oke, kenapa jawabannya bisa A, kenapa bisa C? Silakan, Bu. Boleh? Silakan, Bu, penjelasannya, Bu. Kenapa bisa A, kenapa bisa C? Tutup pintunya, Nak. Soal nomor 5. Boleh? Kenapa, Bu? Apa kata kuncinya, Bu, di kasus ini, Bu? Memutar bahu Diputar, Bun. 180 derajat. Diputar Ada pemutaran 100, 180 derajat. ada putar Ya, 180 offset. derajat ya. Jelas ya kasusnya nih ya. Ada kata kuncinya di sini diputar 180 derajat. Jadi kita harus paham ya. Jadi kalau lopset itu apa, klasik itu apa, Muller itu apa, Brah itu apa, Merishaw itu apa. Jelas kalau untuk D dengan E itu nggak masuk opsinya karena ini adalah melahirkan letak sungsang. Dia bukan letak sungsang kan? Maksudnya itu proses untuk melahirkan sungsang. Ini ya dia letak sungsang. Maksudnya prosesnya ini kalau untuk pilihan di Merishaw dengan Brah ini bukan. Karena apa? Kalau Brah nih Kalau persalinan Moriso saling untuk bokong. melahirkan kepalanya saja. Ah iya. Kalau Kalau Brah, Bra, dia murni spontan. nah bunyi spontan bokong ya, letak sungsang kan? Heeh. Berarti pilihannya antara lopset klasik dengan Muller. Nah, lihat nih pilihannya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah lopset. Kenapa lopset? Ini kan memutar badan janin setengah lingkaran 180 derajat. Sesuai kata kuncinya tadi 180 derajat. Searah dan berlawanan arah jarum jam. Sambil melakukan traksi curam ke bawah sehingga bahu yang semula di belakang akan lahir ke depan. Di bawah simpitis. Kalau klasik, berarti dia melahirkan lengan belakang lebih dahulu. Nah, kemudian kalau dia Muller melahirkan bahu dan lengan bagian depan terlebih dahulu di bawah simfisis melalui ekstrasi yang disusul melahirkan lengan belakang di belakang atau depan sakrum. Nah, ini bila bahunya tersangkut ya. Jadi yang paling tepat adalah lopset karena kata kuncinya diputar 180 derajat. Ini untuk soal nomor 5 persalinannya. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, silakan dijawab. Waktunya habis. B, B, E. Ada dua opsi ya, dipilih B, 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 dan E. Kenapa milih B, kenapa milih E, Bu? Boleh, Bu, penjelasannya? Karena traba fontanel anterior atau ubun-ubun besar di HOT 3. Kenapa, Bu? Karena Kata traba kunci. fontanel anterior di HOT 3. Oh, Fontanel oke. anterior atau ubun-ubun besar.
Jadi jawabannya apa, Ibu? Kepala. Hmm? Kepala. Kepala? E. B, Bunda. B. Bun. Dahi. Bun. Kepala. 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 Oke, ada yang lain? Dahi, Bunda. Kenapa dahi, Bu? Karena teraba fontanel anterior, maka itu presentasi dahi, Bun. Boleh. Oke, kita lihat ya penjelasannya ya. Nih, jawabannya benar adalah B. Jadi kata kuncinya dia nih infartu kala 1 fase aktif ya Bu, datang ke PMB. Kemudian pas diperiksa, teraba fontanel anterior dia berada di HO3. Karena dia teraba di HO3, berarti biasanya ini terjadi presentasi dahi, di mana pada presentasi ini bagian tubuh janin yang terletak di jalan lahir adalah dahi atau wajah. Sehingga bagian kepala janin seperti mendongak, fontanel anterior bagian lunak di antara plat atau plat tengkorak kepala pada bagian atas bayi. Jadi jawabannya adalah B, presentasi dahi. Untuk soal nomor 6. Izin Bun, kalau Ya. persentase dahi yang teraba bukannya sutura frontalis ya Bun? Fontanel, Bu. Aduh, bentar. Aduh. Bukan fontanel, bukan sutura frontalis ya Bun? Bukan, kalau di dahi. Hmm. Kalau referensi yang terbaru tuh kemarin terakhir saya itu fontanel, Bu. Coba kita lihat ya, kita Fontanel. pastikan lagi ya, Bu ya. Untuk Bu. dahi ya. Iya. Bentar, oke. Yang Bentar. posterior baru letak kepala. Anterior. Anterior puncak kepala. Dok. Karena pada umumnya kalau dia persentase dahi di HO3 dia sudah teraba dahi. Jiban. Jiban. Oh, ini inang. Presentasi dahi, Bun. Dahi Bun puncak kepala itu Bun. Itu puncak kepala itu, makanya dahi. Nah dia tidak bisa berputar. Ya, benar. Di puncak kepala. Jadi dahi yang teraba. Jadi benar dia tuh itu dia kan di atas bagian kepala yang tepat, itu di bagian tengahnya itu posisinya adalah dahi, Bu. Nanti saya lampirkan gambarnya ya biar pas. Jadi dia nih teraba fontanelnya kan ada fontanel anterior dengan posterior. Kalau dia posterior bagian belakang itu baru bagian kepala, itu kan bagian depan, tengah depan. Ini fontanel anterior. Jadi yang teraba nanti itu dahi atau wajah. Dia kan ada fontanel anterior dan posterior, Bu. Oh iya, posterior. Coba dilihat kalau yang kalau fontanel anterior itu biasanya kan di bagian atas kepala bagian tengah, tepat di depan tengah. Itu kalau disebut dengan fontanel anterior. Tapi kalau dia di bagian kepala, bagian belakang kepala. Jadi dia itu adalah namanya posterior. Karena ini anterior, jadi yang terabah itu bagian depannya itu dahi, Bu. Dahi Iya, Bu. atau wajah. Iya, Bun. Disesuaikan ya, dilihat lagi ya. Mungkin gini Bun, teman-teman mungkin pas puncak kepala, nah, fontanel anterior, kemudian di sisi ke bawah memang terasa bagian lunak seperti mulut kayak gitu. Memang ada terasa kalau bagian bawahnya. Oke, kenapa dia bukan kepala? Posisi kepala janin jalan lahir tepat di wajah janin menghadap ibu sehingga hubungan terlihat tidak terlihat. Jadi presentasi janin yang normal adalah presentasi kepala, sebab kepala adalah bagian terbesar terkeras dari janin. Jadi
sehingga semestinya keluar terlebih dahulu memudahkan proses pengeluaran janin. Jadi kenapa dia opsinya bukan A, C, D, dan E? Kalau lintang jelas bukan ya, sungsang bukan, jelas bukan, majemuk jelas bukan. Antara kita bingung tuh antara dahi dengan penetrasi ke kepala. Tapi karena dia fontanel anterior tadi, maka lebih tetap dahi. Jawabannya adalah B. Jadi beda antara fontanel anterior dengan fontanel itu posterior. Kita lanjut ke soal nomor 7. Silakan satu menit. Oke, silakan dijawab, Bu. Untuk pertanyaan soal yang ke-7. Oke, jawabannya opsinya D, 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 B. Ada 2 pilihan, ada 3, ada C. Ada C, ada D, dan ada B. Ya, jelaskan kenapa bisa milih opsi C, kenapa bisa milih opsi D, kenapa bisa milih opsi B. Izin menjawab, Bun. Boleh, Bu, silakan, Bu. Ini kan kepala bayi, diagnosa apakah yang tepat pada kasus tersebut? Kepala bayi tertahan di pulpa, tidak terjadi putaran faksi luar. Jadi kami milih opsi D, distosia bahu, Bun. Oke, distosia bahu itu udah ada kata kuncinya. Ada yang lain? Kenapa yang lain bisa memilih opsi C? Ayo, yang pilih opsi lain kenapa? Oke, kita bahas ya. Jadi, yang ditanya di kasus soal nomor 7 ini, diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut? Jadi, jelas ini ada kata kuncinya ya. Jadi, tidak terjadi putaran faksi luar. Itu sudah ada kata kuncinya. Jadi, tidak ada terjadinya putaran faksi luar. Saat dipimpin meneran, lahirlah seluruh kepala bayi. Kemudian tidak ada putaran faksi luar. Jadi apa yang paling tepat pada kasus ini? Jadi yang paling tepat adalah distosia bahu. Kenapa distosia bahu adalah keadaan di mana setelah kepala dilahirkan, bahu anterior tidak dapat lewat di bawah simfisis pubis. Gejalanya, yang pertama, biasanya kepala bayi sudah lahir, tetapi bahu tertahan dan tidak dapat lahir. Itu gejala yang pertama. Gejala yang kedua, biasanya kepala bayi sudah lahir, tidak terjadi putaran faksi luar. Gejala yang ketiga, biasanya kepala bayi tetap melekat erat di pulpa atau bahkan tertarik kembali ke dalam. Tertarik kembali. Kemudian yang keempat, kala duanya memanjang. Itu gejala dari distosia bahu. Jadi jelas di kata kuncinya
kepalanya sudah lahir tetapi tidak ada putaran faksi luar. Jadi jawabannya adalah D, distosia bahu. Kalau lilitan tali pusat jelas tidak ada kata-kata untuk kita memilih dia lilitan tali pusat. Perineum juga. Kala dua memanjang juga belum disebutkan. Inersia uteri juga tidak. Jadi yang paling tepat adalah distosia bahu. Itu untuk soal nomor 7. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Silahkan 1 menit dari sekarang. Kak Ibu yuk belajar deh. Ayo deh ini marah ibu guru nanti ibu dah. Aduh ada nenek nonton pula. Ya bosan nanti dulu di rumah dulu kalau itu ibu yang mau belajar sayangku. Oke, silahkan dijawab, Bu. Nanti ibu dimarahin Pak Guru ibu guru nanti bu. Oke, silahkan dijawab nih. Gimana jawabannya soal nomor 8? Sekarang kan? Ayo, siapa yang mau menjelaskan soal nomor 8? Ayo, Bu, soal nomor 8. Siapa yang mau menjelaskan? Oke, siapa, Bu? Ada, Bu, yang mau menjelaskan soal nomor 8? Fase aktif akselerasi, Bun. Fase aktif. Akselerasi. Kenapa, Bu? Dede, nanti malam ya. Karena akselerasi itu terjadi di pembukaan cervix 4 sampai 9 cm. Kalau fase aktif ditandai dengan pembukaan sudah 4 cm, fase akselerasi itu terjadi di pembukaan 4 sampai 9, sedangkan kalau pembukaan lengkap dia dilatasi, Bun. Kalau pembukaan lengkap dia dilatasi. Ya. Oke, kita bahas ya. Oke, jawaban Ibu benar. Jawabannya adalah aktif akselerasi, artinya option C. Jadi kasusnya ini yang ditanyakan apakah fase persalinan yang tepat pada kasus tersebut. Jadi kata kuncinya dia ini pembukaannya 4 cm. Ini kata kuncinya. Jadi dalam persalinan, proses persalinan, ada 2 fase pembukaan, yaitu ada fase laten dan fase aktif. Kalau fase laten kita tahu pembukaan 1 sampai dengan 3 cm. Biasanya berlangsung 8 jam. Itu kalau dia fase laten. Tapi kalau dia fase aktif terbagi menjadi 3 fase, yaitu ada fase akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi. Kalau akselerasi biasanya 2 jam pembukaan dari 3 menjadi 4 cm, itu pasti ada perubahan dari 3 menuju ke 4, itu dinamakan akselerasi. Dilatasi maksimal biasanya waktunya 2 jam pembukaan berlangsung cepat, dari 4 menuju ke 9. Kemudian fase deselerasi pembukaan menjadi lebih lambat sekali dalam waktu 2 jam pembukaan, biasanya dari 9 menjadi lengkap. Jadi bisa saja nanti soal pertanyaannya, bisa saja pembukaannya adalah pembukaan 6 keluarnya. Bisa saja pembukaannya adalah pembukaan 10 atau 9. Nah, jadi kita harus paham dulu. Fase macam-macam, fase aktif. Ada akselerasi, dilatasi, dan deselerasi. Ini harus paham dulu, Bu. Bisa saja soalnya seperti ini, tapi nanti pembukaan kata kuncinya malah pembukaan 5. Kalau 5 berarti dia kita fase maksimal. Jadi kita harus paham dulu konteks dari fase aktif ini sendiri. Ini untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Silahkan
1 menit dari sekarang. Sudah. Soalnya hilang, Bun. Bun, soalnya hilang. Bunda. Bunda, soalnya Bun, hilang, Bun. Gangguan teknis. Ya, udah sih ada, Dek. Belum selesai. Belum selesai, sayang. Belum selesai, sayang. Belum selesai, sayang. Belum deh. Nanti belum ada belum, sayang. Jangan, jangan, jangan. Oke, untuk soal nomor 9 ada 2 opsi ya, C dan D. C dan D. Kenapa? Bisa dijelaskan kenapa milih C, kenapa milih D? Boleh, Bu? Dek, yang mana, Dek? Tolonglah, Dek. Belum kompak dari satu opsi. Kenapa bisa milih C dan kenapa bisa milih D? Sayang, udah. Bisa dijelaskan, Bu? Ibu, jangan digituin, Dek. Nangis, Ibu. Jelaskan, jelaskan, jelaskan. Ibu tunggu belajar. Boleh, siapa yang ingin menjelaskan soal nomor 9? izin menjawab, Bun. Boleh, Bu, silakan. Terhadap siapa kewajiban etik yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? Jadi bidannya ini menjaga agar data hasil pemeriksaan hanya disampaikan kepada keluarga saja kecuali diminta keterangan oleh pengadilan. Jadi kami ambil D, Bun, profesinya. Nah, boleh. Ada lagi? D, profesinya. Ayo, ada lagi? Oke, jadi harus pemahaman di sini ya, Bu. Jadi kata pertanyaan 9 ini, terhadap siapa kewajiban etik yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? Kata kuncinya tidak ada, bidan ini menjaga agar data hasil pemeriksaan hanya disampaikan kepada keluarga saja, kecuali diminta keterangan oleh pengadilan. Jadi kasusnya nih bidan nih dia menolong persalinan ya, tidak ada robekan, kondisinya ASI sudah keluar, jadi dalam kondisi normal. Jadi yang paling tepat adalah di sini A, tugasnya. Kenapa? Jadi kita harus paham dulu nih pembahasannya. Kewajiban bidan itu banyak. Jadi ada kewajiban bidan terhadap profesi, kewajiban bidan terhadap teman sejawat atau tenaga kesehatan lainnya, kewajiban bidan terhadap diri sendiri, kewajiban bidan terhadap masyarakat. Oke, kalau kewajiban bidan terhadap tugasnya, di situ ada yang pertama menjamin kerahasiaan, pengambilan keputusan, dan pemberian pelayanan yang paripurna. Tapi ini tadi dia akan menjaga
hasil pemeriksaan. Berarti dia menjaga kerahasiaan. Maka yang paling tepat jawabannya adalah tugasnya. Kenapa bukan kewajiban bidan terhadap profesinya? Harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dan harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalau di profesinya itu bidan tuh harus menjaga nama baik, menjunjung citra tinggi profesinya dan harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kenapa bukan terhadap diri sendiri? Setiap bidan harus menjaga kesehatan supaya bisa menjalankan tugas profesinya dengan baik dan harus terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kewajiban bidan terhadap klien. Yang pertama itu mengamalkan sumpah jabatan, menjunjung tinggi harkat dan martabat, mendahulukan kepentingan klien. Kalau kewajiban bidan terhadap teman sejawat atau dan tenaga kesehatan lainnya harus menjalin hubungan baik dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi dalam melaksanakan tugasnya. Harus saling menghormati entah dengan teman sejawatnya maupun dengan tenaga kesehatan lainnya. Karena kata kuncinya bidan menjaga agar hasil data pemeriksaan hanya disampaikan kepada keluarga kecuali diminta keterangan oleh pengadilan, maka opsinya adalah kewajiban bidan terhadap tugasnya, yaitu menjamin kerahasiaan pasien. Jadi Tidak ada jawabannya yang benar. salah semua ya. Ya, Bun. Jadi harus benar-benar dilihat lagi kewajiban bidan tuh. Kalau soal etik kita harus paham benar, memang harus baca benar. Bingung soal etik. Ya, soal etik memang agak sedikit membingungkan, Bu. Oke, kita masuk ke soal etik satu lagi. Soal terakhir, soal nomor 10. Silahkan, 1 menit dari sekarang. Aduh, keluar katanya. Kepencet. Oke, untuk soal nomor 10 ya. Bocor tadi ya, kelihatan ya. Nanti kalau bimbingan sekali lagi saya ganti soalnya, saya tambahkan. Oke, saya jelaskan saja soal nomor 10. Jadi, di soal nomor 10 ini, yang ditanyakan apa prinsip etik praktik kebidanan yang paling tepat pada kasus tersebut. Jadi ini benar harus dihafalkan ya, Bu. Otonomi itu seperti apa, beneficent itu seperti apa, justice itu seperti apa, fidelity itu seperti apa, veracity itu seperti apa, normal efficient itu seperti apa. Itu memang harus kita hafalkan. Jadi kata kuncinya di kasus ini jelas kata kuncinya dia ini persalinannya normal. Terjadi atonia uteri. Kemudian bidannya sudah berusaha melakukan penanganan secara SOP, standar operasional prosedur, namun tidak berhasil. Jadi ini kasusnya. Jadi kata kuncinya ini. Maka untuk kasus seperti ini, prinsip etik yang paling tepat adalah
beneficent. Kenapa? Memperhatikan peningkatan kesejahteraan klien, selain itu juga berbuat baik untuk orang lain. Kenapa? Bidannya sudah melakukan sesuai dengan prosedur menolong Atonia Uteri itu sendiri, tapi tidak berhasil. Otonomi mementingkan penguasaan diri, hak kebebasan, dan pilihan individu. Jelas tidak ada kata-kata di dalam kasus itu tentang otonomi. Kerahasiaan juga tidak ada tentang menghargai kerahasiaan pasien. Justice juga memperhatikan keadilan, pemerataan, dan beban keuntungan juga tidak ada. Kemudian fidelity, ketaatan menepati janji, bidan harus komitmen dengan menepati janji, menghargai komitmen kepada orang lain juga tidak ada. Karena dia berbuat baik untuk penanganan kasus atau neuteri, tetapi tidak berhasil, maka yang paling tepat jawabannya adalah beneficent. Opsinya adalah B untuk soal nomor 10. Jadi ini benar-benar harus untuk dihafalkan, Bu. Kalau soal etik, kita memang harus ngapal. Kita harus bisa membedakan nanti kalau keluar otonomi seperti apa, kalau keluar justice seperti apa, veracity seperti apa, normal efficient seperti apa, nanti akan banyak kasusnya akan keluar. Bisa saja yang ditanyanya berganti-ganti, tapi tetap inilah pilihannya. Jadi benar-benar harus dihafalkan. Kalau untuk soal etik, dihafalkan dan dipahami. Jadi ini untuk sesi pertemuan kita yang pertama, bimbingan soal hukum. Jadi tentang persalinan, udah 10 soal kasus telah dipaparkan dan sudah dijawab. Mungkin ada yang belum jelas, boleh kita sharing di sini? Ada yang belum jelas, Ibu-Ibu semua? Untuk soal kasus yang 10 kita bahas tadi? Boleh kita sharing kalau ada yang belum jelas? Gimana, Bu Ibu? Sudah jelas? Jelas, Bun. Izin Cuma Bunda, Ya, Bun. Jelas, Bun. Ah, ini Bunda sebenarnya belum paham bener kayak yang di etik-etik itu nah Bunda. Setiap ada TO pasti salah. karena kita belum memahami beneficient itu contoh kasusnya banyaknya kemana ya, otonomi itu kemana ya, veracity itu kemana. Jadi kita tuh sebenarnya harus memahami dulu konsep dari definisinya itu, kemudian kasusnya seperti apa, Bu. Eh, Memang harus be- dihafal, harus banyak mengulang kalau yang etik. Tapi biasanya etik itu, Bu, kalau dari saya pernah ikut UKOM, etik itu nggak terlalu banyak, paling keluar 1 atau 2 kalau etik. yang bidan sebagai preventif, promotif itu tuh Bunda sering juga masih terbalik-balik nah Bun. Ya, itu etik juga, Bu, Etik preventif. juga ya Bun. Oh iya. Jadi memang kalau di etik, saya bilang dari awal, di etik itu memang harus dihafalkan. Nggak bisa kalau nggak dihafalkan di etik tuh. Jadi memang harus kita buka satu-satu kalau di etik. Memang harus diingat, sistem Paham. harus dipahami. Selain dihafal, dipahami. Jadi harus benar-benar dilihat contoh-contohnya. Jadi banyak ya Bu kalau untuk soal etik. Nanti kalau seandainya saya masuk sekali lagi, saya akan banyakkan ke soal etiknya. Biar Ibu tahu sih otonomi itu seperti apa, terus yang promotif preventif itu seperti apa. Nanti banyak Bu. Jadi konsepnya di UKOM ini, yang penting itu kita disiplin. Disiplin diri merupakan senjata yang ampuh yang harus dimiliki setiap orang yang mau sukses. Jadi untuk memiliki disiplin harus dibiasakan. Tidak jarang pula harus dipaksakan. Jadi orang bisa itu karena terbiasa. Jadi kalau kita dipaksakan sekarang, ibu-ibu sekarang dipaksakan, pokoknya jam 1 bimbel kom. Artinya itu kan harus dipaksakan. Nah, jadi semoga nanti harapannya 1 kali hukum, ibu kompeten ya. Harapannya seperti itu. 1 kali hukum kita bisa kompeten. Oke, saya kirim link absennya. Nanti silahkan diisi ya link absennya. Bunda izin kirim apa soal yang hari ini Bunda biar bisa dibaca lagi. Baca nian ya, Bu. Insya Allah Bunda. Kita simpan aja. PPT-nya. Ya, bentar. Di mana ya? Bentar ya, Bu. Saya PPT.
Nggak ketemu ya di sini ya pesannya di mana ya tadi ya? Lupa. Ya, oh, terpisah di sini dia. Oke, Bu. Ini untuk link absen, silahkan. Filenya sebentar, saya buka dulu. Udah masuk, Bu, untuk link absennya? Silakan diisi ya, Bu. Ini untuk soal bimbelnya. Silakan di-download, Bu. Sudah, Bu? Sudah, Bunda. Oke, silakan absen, silakan di-download. Terima kasih atas waktunya untuk 1 jam ke depan ini. Jadi semoga ilmu yang saya share dapat bermanfaat untuk Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift ya, Bu. Kapan?